Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali, uji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asyik-asyiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun? Bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Iya memang benar, saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja kemudian. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama setahun. Ajari kudaku menyanyi, jika berhasil kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi. Abu Nawas menjawab, kamu benar,
tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan, sang raja umurnya sudah sangat tua. Tapi dia sangat suka sekali berperang, hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan, atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari, sahabat Baginda Raja tersebut diangkat menjadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga. "Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu," kata para sahabatnya. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. "Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak sempat membuat Baginda Raja kaget. "Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali?" tanya Baginda Raja. "Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat dolim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. "Apa benar begitu?" tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. "Benar Paduka yang mulia," jawab mereka serempak. "Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana," ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. "Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat," kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja.
tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Mengajari ikan terbang. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasyikkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka. Karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimanakah dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu juga tidak mungkin Paduka, karena habitat ikan hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa, segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia mengajari ikan Paduka terbang," usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Wah, benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja singkat. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada tugas untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut, karena uang yang ditawarkan sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur hadiah yang akan ia dapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Baik, siap Paduka yang mulia, hamba akan melakukannya. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kamu lihat ikan di dalam kolam itu. Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang," kata Baginda Raja. "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan," timpal Baginda Raja.
Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Kenapa kau diam saja, Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu sekarang. Kamu kan sudah menyatakan kesanggupanmu. Ingat, apabila kamu menolak atau tidak berhasil melakukan tugasmu, maka kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun, meratapi nasibnya. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas berukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh, mereka penasaran dengan apa yang akan Abu Nawas lakukan. "Luar biasa, Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Ini adalah sayap ajaib, Paduka. Hewan apapun apabila ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang turut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. "Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku," hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka, bukankah Paduka tadi lihat sendiri ikan itu sudah sempat terbang ke atas?" jawab Abu Nawas. "Iya, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Ya, itu bukan salah saya, Paduka. Paduka ingat apa yang Paduka perintahkan? Paduka hanya memerintahkan saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa menyuruh saya mengajari ikan itu supaya mendarat dengan selamat," ujar Abu Nawas. Baginda pun hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika ia berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat menjalankan ibadahnya, Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia pun duduk di Hijir Ismail. Tiba-tiba datang rasa kantuk yang tak mampu ia tahan.
Akhirnya ia tertidur untuk beberapa saat. Di tidurnya inilah Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan amanat kepadanya. Apabila kau kembali ke Baghdad, pergilah ke tempat ini dan carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam kepadanya dan katakan bahwa Allah ridho kepadanya. Seketika Abdullah bin Mubarak menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya. Ah, ini mimpi dari setan. Mana mungkin Bahram dapat kiriman salam dari Nabi, pikir Abdullah bin Mubarak. Ia pun bangun untuk mengambil wudhu, menunaikan sholat dan melakukan tawaf. Tak disangka mimpi yang serupa datang lagi saat di kesempatan yang lain. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Akhirnya setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak menjalankan amanat yang disampaikan Rasulullah dalam mimpinya. Setelah bertanya ke sana kemari, sampailah ia di rumah seorang majusi yang bernama Bahram. Orangnya sudah tua renta dan telah menyembah api selama 70 tahun. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya dalam hati. Amalan istimewa apa yang dia lakukan sampai Rasulullah menyuruhku untuk datang menemuinya? Pikir Abdullah bin Mubarak. Apakah Anda yang bernama Bahram? Tanya Abdullah bin Mubarak. Iya, itu saya, jawab orang tua tersebut. Kemudian Abdullah dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Abdullah pun mulai bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Tanya Abdullah bin Mubarak. Saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi diwajibkan jumlah pembayaran melebihi jumlah hutang semula, jawab Bahram. Itu perbuatan haram karena termasuk riba. Apakah ada perbuatan lain? Tanya Abdullah kembali. Saya mempunyai anak 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena tak ingin harta saya pindah ke tangan orang lain, maka saya jodohkan mereka sesama saudara sekandung, jawab Bahram. Itu juga haram. Apa ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pesta memakai aturan majusi. Kata Bahram menjelaskan. Itu sama saja haram. Apakah ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Anak saya yang paling bungsu adalah gadis yang paling cantik di kota ini. Saya merasa tak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Karena itu, saya memutuskan menikahi anak saya sendiri, dan pestanya saya adakan secara mewah yang dihadiri lebih dari 1000 tamu undangan, jawab Bahram. Itu juga haram. Apakah ada yang lain? Tanya Abdullah. Meskipun terus-menerus didesak pertanyaan yang sama, Bahram tetap meladeninya dengan sabar. Kali ini ia bercerita tentang pengalamannya bertemu seorang wanita muslim. Pernah pada suatu malam, saat saya hendak menyetubuhi anak saya yang saya nikahi, ada wanita muslim masuk ke dalam rumahku dan menyalakan lampu. Namun ketika saya keluar kamar, wanita itu langsung memadamkan lampunya dan pergi meninggalkan rumahku. Kejadian tersebut berlangsung sampai 3 kali berturut-turut, sehingga membuat saya curiga kalau dia adalah seorang pencuri. Akhirnya diam-diam saya membuntuti wanita itu sampai ke rumahnya. Ternyata wanita tersebut menghuni gubuk kecil bersama 3 orang anaknya yang sedang menangis. Mereka tengah kelaparan dan merengek menanyakan makanan kepada ibunya. Wanita itu merasa dihimpit situasi serba sulit antara anaknya yang kelaparan dan rasa malu mengemis kepada saya, karena aku adalah orang kafir majusi. Wanita itu lalu berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku,
saya malu untuk meminta kepada selain Allah. Sedangkan yang aku minta adalah seorang majusi, kata si wanita sambil menangis. Melihat hal itu, saya pun merasa iba. Saya segera pulang ke rumah untuk mengambil sebuah wadah yang terisi penuh makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumahnya dan saya berikan kepada keluarganya. Entah kenapa hati saya merasakan kebahagiaan saat melihat mereka bisa makan dengan kenyang. Tutur Bahrom menceritakan. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan kabar gembira untukmu, sahut Abdullah bin Mubarak. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahrom perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Saya bermimpi sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan salam khusus untukmu. Beliau juga mengatakan padaku bahwa Allah sudah ridho denganmu, kata Abdullah bin Mubarak. Mendengar hal itu, orang tua majusi tersebut tak kuasa menahan rasa bahagianya. Ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abdullah bin Mubarak. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba orang tua renta itu terjatuh dan meninggal. Abdullah bin Mubarak lalu memandikannya, mensolatinya dan menguburkannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Raja sakit perut malah disuruh menelan kucing. Suatu hari, Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ngada. Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan kuhukum mati, ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. Kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya? Puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka, atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak kusangka, ternyata kau punya bakat jadi tabib juga Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka menjadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka. Telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka.
jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Anak sang menteri yang diganggu jin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan Menteri tidak meminta bantuan orang pintar saja? Kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib? Tanya sang menteri. Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebananya. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra,
si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," ucap Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Abu Nawas dan Hakim Kerdil. Dikisahkan, Baginda Raja sedang kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka?" saran penasehat istana. "Ia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana," ujar sang penasehat. "Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata mereka. Awalnya, Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. "Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang," jelas Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran," tutur mereka. "Saran? Saran apa?" tanya Abu Nawas. Tuan Abu dimintai saran Baginda mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk sekalian mencari orangnya, jawab mereka. "Ya sudah, kalian pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya,"
balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. "Kamu lucu, Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim?" kata Baginda Raja terus tertawa. "Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil," timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. "Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya tidak, Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala," jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. "Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang?" tanya Baginda Raja. "Saya memilih diberi uang, Paduka," jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang?" tanya Baginda Raja. "Ya, maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?" jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. "Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh si korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, terus bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu?" tanya Baginda Raja. "Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriaki, 'Pencuri, pencuri!' Nah, salah satu dari mereka pasti akan lari keluar. Dan bisa dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut," terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," puji Baginda Raja. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Kalahkan perampok dengan kurma busuk.
Diceritakan, beredar kabar ada sebuah desa yang menyimpan harta karun. Desas-desus tersebut memicu orang-orang dari segala penjuru berdatangan ke desa itu. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan harta karun yang tersimpan. Ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia pun menjadi penasaran dan berniat mendatangi desa tersebut. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dengan mengendarai keledai kesayangannya. Setibanya di desa itu, ternyata ada kawan Abu Nawas yang merupakan penduduk setempat. "Wahai Abu Nawas, ayo mampir ke rumahku," ajak kawannya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu. Kesempatan ini lalu digunakan Abu Nawas untuk bertanya tentang rumor yang beredar. "Apa benar di desamu terdapat harta karun?" tanya Abu Nawas. "Aku sendiri kurang yakin Abu Nawas, tapi anehnya banyak orang-orang luar berdatangan kemari dan itu sangat mengganggu ketentraman desa ini," jawab kawannya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Rata-rata mereka datang secara berkelompok. Berbagai tempat di desa ini yang sudah tertata rapi telah diacak-acak mereka hanya demi ambisi mendapatkan harta karun," jawab kawannya. "Jadi menurutmu harta karun itu memang tidak ada?" tanya Abu Nawas memastikan. "Sepertinya memang tidak ada. Kalaupun ada, tentu penduduk desa ini yang lebih dulu menemukannya," jawab kawannya. "Oh begitu. Lalu mengenai orang-orang luar yang berdatangan kemari, kenapa penduduk sini tidak melarangnya?" tanya Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Mereka datang dengan jumlah yang tak kalah banyak. Dan yang aku dengar, besok akan ada kelompok pemburu harta karun yang juga akan datang kemari," kata kawannya memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun akhirnya berniat membantu kawannya agar desa yang ditinggalinya kembali menjadi tentram. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas membuat siasat untuk mengelabui kelompok pemburu harta karun yang sedianya akan datang ke desa itu. Dengan peralatan sederhana, Abu Nawas membuat petunjuk-petunjuk palsu yang mengarahkan para pemburu harta karun ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Misalnya ia membuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta karun terpendam di bawah sumur tua atau di bawah pohon-pohon tua yang lapuk. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak merusak taman-taman desa yang sudah tertata rapi. Pada keesokan harinya, datanglah kelompok pemburu harta karun dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka yang percaya dengan petunjuk-petunjuk tersebut dengan penuh semangat mencarinya. Dan setelah mereka berusaha keras, mereka hanya mendapatkan kekecewaan, karena harta karun yang mereka cari sama sekali tidak ditemukan. Sementara itu Abu Nawas dengan ceria mengamati dari kejauhan sambil menikmati pertunjukan yang ia buat sendiri. Ketika para pemburu harta karun menyerah, mereka pun akhirnya meninggalkan desa dan kini desa tersebut kembali tenang. Tapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, desa itu menjadi gempar oleh berita tentang akan kedatangan sekelompok penjahat yang juga akan mencari harta karun. Kelompok penjahat ini mengetahui bahwa petunjuk-petunjuk yang Abu Nawas buat adalah petunjuk palsu untuk mengelabui para pemburu sebelumnya. Abu Nawas sadar kalau dia dan penduduk desa dalam bahaya. Ia lalu mengumpulkan warga setempat untuk merencanakan siasat yang baru. Di hadapan mereka, Abu Nawas bertanya, "Di desa ini mana tempat yang paling angker?" Para warga menjawab, "Di gedung tua yang kosong. Di sana dihuni oleh jin yang sangat kejam, tempatnya di dekat sungai ujung desa." Abu Nawas kembali bertanya,
apa yang bisa membuat jin itu mengamuk? Mereka menjawab, buah kurma yang busuk. Apabila disebarkan di dalam gedung itu, dia pasti akan mengamuk, karena menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya. Oh baiklah, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun rencana selanjutnya. Setelah memberikan pengarahan, Abu Nawas merubah penampilannya layaknya seorang dukun sakti. Tak berselang lama, datanglah kelompok penjahat memasuki desa tersebut. Para penduduk pun mulai ketakutan. Lalu salah satu penjahat berteriak, "Wahai penduduk desa, kalau kalian tidak ada yang mengaku di mana harta karun itu berada, maka akan kami hancurkan desa kalian," ancam si penjahat. Dan sesuai arahan Abu Nawas, salah satu warga yang merupakan kawan Abu Nawas segera menghampiri kawanan penjahat itu. "Maafkan kami Tuan, kami sungguh sangat tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan harta karun tersebut," kata kawan Abu Nawas. "Oh ya, siapa dia? Di mana orangnya?" tanya si penjahat. "Dia dukun sakti Tuan. Selama ini tidak ada orang luar yang berani menghadapinya," ujar kawan Abu Nawas. Maka diantarlah kawanan penjahat itu menuju rumah yang didiami Abu Nawas. Tibanya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati Abu Nawas yang terlihat seolah-olah sedang bersemedi. Sambil mengacungkan pedangnya, ketua penjahat itu berkata, "Hei orang tua bodoh, aku sama sekali tidak takut kepadamu. Beritahu aku di mana harta karun itu berada, atau aku tebas kepalamu dengan pedang ini," ancam ketua penjahat. Dengan penuh ketakutan dan tubuh gemetaran, Abu Nawas menjawab, "Letaknya di sebuah gedung tua di dekat sungai ujung desa. Tapi ada syaratnya, kalian harus menebarkan kurma busuk ini. Tanpa melakukan itu, mustahil harta karun bisa muncul." Ketua penjahat kembali berkata, "Bagus, kau telah memberitahu kami. Tapi kalau kau sampai berbohong, aku akan kembali ke sini untuk menebas batang lehermu," ancamnya. Kemudian mereka pun pergi menuju gedung tua dengan membawa kurma busuk yang telah Abu Nawas berikan. Ketika mereka memasuki gedung itu, kurma busuk yang dibawanya segera disebarkan ke seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu gedung tertutup rapat yang membuat para penjahat terkurung di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jin penghuni gedung tersebut muncul di hadapan mereka dengan wujud menyeramkan. Sontak mereka berteriak ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu yang terkunci. Tapi naas, mereka semua tewas mengenaskan dibantai oleh jin penghuni gedung tua. Semenjak tersiar kabar tentang tewasnya kawanan penjahat, orang-orang luar yang biasanya berdatangan mencari harta karun, kini tak ada lagi yang berani. Desa tersebut pun sekarang menjadi tenang tanpa ada gangguan kedatangan orang-orang luar. Karomah Syekh Mansur bin Amar. Alkisah, ada seorang pemuda yang kekayaannya sangat berlimpah. Sayangnya pemuda muslim itu suka lalai dari perintah agama. Tidak jarang dirinya larut dalam pesta pora atau bahkan mabuk-mabukan. Pada suatu malam, si pemuda dan kawan-kawannya mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Mereka menghabiskan malam dengan menenggak minuman-minuman keras hingga menjelang pagi. Setelah waktu menunjukkan siang, si pemuda bangun dengan tubuh sempoyongan. Ia berteriak memanggil budaknya, lalu ia memberikan uang 4 dinar dan menyuruh budaknya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Budak itu dengan sigap menjalankan perintah, namun dalam hatinya masih tersirat kegelisahan.
Ia merasa ingin menasehati tuannya agar berhenti mabuk-mabukan, tapi apa daya dirinya terlalu takut untuk berbicara, sebab majikannya itu suka menyiksa apabila sudah terlampau emosi. Di tengah perjalanannya menuju ke pasar, budak tersebut berpapasan dengan seorang ulama yang bernama Syekh Mansur bin Amar. Beliau adalah ulama yang terkenal sebagai sosok yang zuhud. Doa-doanya selalu dikabulkan sehingga banyak orang-orang yang datang ke rumahnya untuk sekedar meminta didoakan. Kemudian saat si budak mengucapkan salam, tiba-tiba Syekh Mansur berkata, "Sedekahkan uang 4 dirham yang kau bawa." Si budak spontan terkejut. Bagaimana mungkin Syekh Mansur tahu kalau dirinya menyimpan uang 4 dirham? Tanpa pikir panjang, ia pun menitipkan uangnya kepada Syekh Mansur untuk disedekahkan. "Apa doa yang kau inginkan?" tanya Syekh Mansur. Lalu budak itu menjawab, "Pertama, aku memiliki seorang majikan yang bengis. Aku ingin terlepas darinya. Kedua, aku berharap Allah mengganti 4 dirham itu untukku. Yang ketiga, aku ingin Allah menerima taubat majikan saya. Dan yang keempat, aku ingin semoga Allah memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untuk orang-orang yang hadir di rumah majikanku. Itu serta untuk engkau wahai Tuan Syekh." Mendengar keinginan si budak, Syekh Mansur kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah. Setelah didoakan, si budak lantas pamit pulang. Singkat cerita, pulanglah si budak tanpa membawa buah-buahan yang diperintahkan majikannya. Ketika sampai di depan rumah, ia mendapati majikannya sudah menunggunya di depan pintu. Raut wajah pemuda kaya raya itu seperti menahan amarah. "Kemana saja kamu? Kenapa lama sekali? Dan mana buahnya?" bentak sang majikan. "Saya tadi berjumpa dengan Syekh Mansur bin Amar, Tuan," jawab si budak. Kemudian ia menceritakan bahwa uang 4 dirhamnya ia sedekahkan melalui Syekh Mansur. Dari 4 dirham tersebut, ia diperkenankan meminta 4 keinginan yang nantinya akan didoakan oleh Syekh Mansur. Begitu mendengar nama Syekh Mansur disebut, meredamlah emosi sang majikan. "Lalu apa saja 4 keinginanmu itu?" tanya sang majikan. "Pertama, saya memohon kepada Allah agar saya dibebaskan dari perbudakan," jawab si budak. "Baiklah, mulai saat ini kamu saya merdekakan. Engkau sekarang orang yang bebas," sahut sang majikan. "Lantas apa permintaanmu yang kedua?" tanya sang majikan melanjutkan. "Saya meminta agar Allah mengganti 4 dirham itu," jawab si budak. "Ini 4 dirham untukmu," kata sang majikan sambil memberikan uangnya. "Kemudian apa keinginanmu selanjutnya?" tanya sang majikan kembali. "Saya memohon kepada Allah agar Allah menerima taubatmu," jawab si budak. Seketika sang majikan tertunduk lesu. Air matanya meleleh membasahi pipinya. Ia lalu segera masuk ke dalam rumahnya dan menyingkirkan dan memecahkan gelas-gelas arak. "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat ini selamanya," kata sang majikan sembari mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia pun kembali menemui budaknya. "Beritahu padaku, apa keinginan terakhirmu?" tanya sang majikan. "Terakhir, saya memohon agar Allah bersedia memberikan ampunannya untukku, untukmu, serta semua kawanmu yang hadir di rumah ini," jawab si budak. "Sungguh itu bukan wewenangku, hanya Allah yang bisa mengabulkan itu," tutur sang majikan. Sesudah itu keduanya pun berpisah.
Pada malam harinya, sang majikan bermimpi. Ia mendengar suara yang berseru kepadanya, "Sungguh kau telah melakukan apa-apa yang menjadi wewenangmu, dan Allah telah mengampunimu, mengampuni bekas budakmu dan semua orang yang hadir dan juga Mansur bin Ammar." Demikianlah sekelumit kisah tentang karomah Syekh Mansur bin Ammar. Kawan Afrika yang teraniaya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok, apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan Tuan, aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan menumpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Siapa pemilik toko parfum yang dimaksud?" "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku. Dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia Abu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku, dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan.
Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat, dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. Oh, tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu? Tanya Abu Jahil. Iya, aku bawa dalam tas ini, jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya, pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan, supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas. Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas berpura-pura. Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku, jawab Abu Jahil. Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku, puji Abu Nawas. Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu, tutur Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya, kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. Hati-hati di sana ya Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu, balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. Sialan, Abu Nawas telah menipuku, gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali, menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata,
"Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah Engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali Engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah, maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya. Dan Dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti." Lolos dari fitnah Abu Jahil. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami.
Kalau kamu mau membela diri, silakan katakan di pengadilan, jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku, kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka," kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Hei Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Hei Abu Nawas, kamu itu nggak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati.
Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja aku akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu, tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya gak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri.
Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Lonceng leluhur Abu Nawas. Ada-ada saja ulah Abu Jahil. Ia tak pernah henti memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi capek-capek mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas. Beli lonceng saja pamer, gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, coba lihat. Aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin panas. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan kucuri lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar tahu rasa dia," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke daerah rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi, saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia kembali mencuri lonceng Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati daripada malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbersit di benaknya adalah bertanya pada Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben nih main kemari," tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh untuk mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil.
Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. Itu sih gampang Abu Jahil. Gini-gini, jadi saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Betul juga kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ujar Abu Jahil dalam hati. Terima kasih Abu Nawas atas solusinya, ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. Yes, akhirnya aku berhasil, ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak mengambil loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut. Apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. Ngapain kamu mencuri loncengku? Tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. Tentu saja aku bisa mendengar lonceng, telingaku kan tidak ditutup kapas, teriak Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku, gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmahnya adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Melawan menteri zalim. Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, ucap Abu Nawas geram. Maka berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu, tekad Abu Nawas.
Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja. Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Abu Nawas mencoba merayu. Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata Tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dulu dengan ibu hamba di rumah." Abu Nawas pun setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembumu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada pemuda, "Hei pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silakan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga lembu yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan?" tanya si pemuda tampan. "Begini anak muda, dengan ketampananmu kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu," jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya.
"Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa, Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini, dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan, mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya ada Tuan Menteri seorang diri. "Silakan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar," teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu, wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. "Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu carilah cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri." Esok harinya, dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal.
"Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang terbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, hamba lupa Tuan Menteri, ada kayu dan daun lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong, karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah sudah kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranku?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati, Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar, kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemuda pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tak terurus. Pada saat itulah pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap
kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura, kini menjadi upacara sungguhan, karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. Kemudian dipanggillah Abu Nawas datang ke kuburan. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya," tanya anak Tuan Menteri. "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni Allah," jawab Abu Nawas. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan ayahnya. "Barangkali memang demikianlah takdir ayahku," pikirnya dalam hati. Ia lalu berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.